Salam sehat, damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Berbahagialah orang yang dikasihi, karena mengasihi itu tanggung jawabnya lebih besar, tetapi tindakannya mulia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengingat bahwa sudah begitu dalamnya manusia terjerumus dalam dosa, seperti orang kecanduan yang awalnya tertarik, terpikat, lalu terikat oleh hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Karena itu manusia tidak mampu lagi untuk memilih hal yang benar. Oleh sebab itu Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk memilih saudara dan saya supaya memiliki kehidupan yang benar lagi. Dan oleh sebab itu Tuhan sendiri yang bertindak untuk kebaikan itu. Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Pada ayat ini kita melihat ada keuntungan ganda bagi kita yang dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, kita dipilih. Yang kedua, supaya kita menghasilkan buah, bahkan triple, supaya apa yang kita minta kepada Bapa, kita akan menerimanya. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan hari ini, kita akan menyinggung dipilih untuk memilih. Itulah pilihan Tuhan pada saudara, supaya Anda menjadi orang bermanfaat dan beruntung. Berbeda dengan cara duniawi memperlakukan pilihannya. Sebuah contoh, suatu hari seorang pria berwajah tampan melayangkan sebuah email kepada wanita cantik yang belum lama dikenalnya melalui situs jejaring Facebook. Dia tulis dalam emailnya, "Saya Kokoh, salah seorang sahabat baru kamu. Setelah mengamati wajah dan kepribadian kamu, terus terang saya jatuh cinta padamu. Dan saya bersedia menjadi pendamping hidup kamu jika kamu menyetujui beberapa persyaratan di bawah ini. Hubungan kita bisa dimulai dengan masa percobaan 3 bulan untuk menjajaki kecocokan antara kita berdua. Nah, bila ada kesesuaian, kita bisa melakukan ikatan kontrak selama 1 tahun. Jika 1 tahun pertama masih ada keraguan-raguan, masa kontrak bisa diperpanjang 1 tahun lagi. Jika saya tidak puas hubungan ini, maka bisa kita sudahi. Namun jika saya masih ragu-ragu, kita masih bisa mengadakan kontrak pembaruan. Jika saya puas dengan penampilan dan pelayanan kamu, hubungan kita bisa ditingkatkan ke jenjang pernikahan." Nah, ini kisahnya orang yang di dunia maya. Nah, selama menjalani masa pencobaan, semua biaya hidup kita ditanggung bersama. Dan jika terjadi pemutusan kontrak, kamu tidak berhak menuntut pesangon dan harta gonogini. Saya menunggu jawabanmu. Jika dalam waktu 10 hari tidak ada jawaban, kesempatan ini akan ditawarkan kepada orang lain. Oh iya, jika kamu tidak tertarik pada penawaran ini, bisa kamu teruskan ke kakak atau adik perempuan kamu, sahabat kamu, Koko. Beberapa hari kemudian muncul balasan yang dikirim ke alamat email si Koko. Dia tulis, "Saya Nona, calon pasangan hidup kamu. Saya tertarik deh dengan penawaran kontrak kamu dan saya bersedia menjadi kekasih kamu jika kamu memenuhi beberapa persyaratan yang saya ajukan ini. Untuk menjaga penampilan dan demi kepuasan kamu, saya membutuhkan perawatan tubuh di salon-salon kecantikan kelas atas. Pakaian saya harus buatan luar negeri dari perancang ternama. Agar masa percobaan kita berjalan lancar, kita harus menginap di hotel-hotel berbintang 5 di luar negeri. Untuk meyakinkan saya tentang posisi keuangan kamu, saya minta kamu melampirkan bank garansi buku tabungan buku garansi tabungan kamu, kemudian sertifikat rumah BPKB, kemudian
mobil mewah dan surat-surat berharga lainnya. Oh ya, satu lagi mengenai kepuasan, bukan kamu yang menentukan, tetapi saya yang akan menilai layak atau tidaknya hubungan kita untuk dilanjutkan atau tidak. Bila kamu masih berminat, silahkan secepatnya membalas surat ini karena sudah banyak calon lain yang menunggu. Dan sebagai informasi, posisi kakak dan adik perempuan saya sudah sold out. Kayak apa aja ya, calon kekasihmu jika persyaratan cocok, Nona. Dalam hidup ini selalu berlaku hukum memilih dan dipilih. Kita bisa dengan mudah menentukan kendaraan apa yang ingin kita beli, di mana kita akan tinggal, dan kapan serta kemana kita akan bepergian. Selama kita memiliki cukup uang dan bersedia membayar harganya. Namun tidak demikian halnya ketika harus memilih pasangan hidup. Kita tidak bisa dengan gampang dan dengan sepihak mengajukan syarat-syarat yang kita inginkan, seperti yang kita saksikan di acara reality show Take Me Out. Jadi tidak semua pasangan yang mereka idamkan itu memberi kesempatan dengan terus menyalakan lampu pada mereka. Kecian deh lo. Itulah gaya dipilih dan memilih secara duniawi. Tetapi saudara dipilih oleh Tuhan tanpa syarat. Semua adalah kasih karunia. Dan pilihan Tuhan untuk saudara tidak memberatkan saudara. Saudara dipilih Tuhan untuk diberkati, agar saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Segeralah terima tawaran Tuhan yang tak bersyarat ini hanya dengan percaya dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus baik saudara, bagi saudara, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.